mulai. Tujuh dua. Sama-sama mulai. Tujuh tiga, ayat 3. Sama-sama mulai. Delapan satu ayat 4. Sama-sama mulai. Delapan dua ayat 5. 3 mulai. Sembilan satu sembilan dua sama-sama berdiri. 3 mulai. Terima kasih. Kiranya Mazmur 1 ini bisa menjadi bagian kita dan kita boleh menikmati firman Tuhan sepanjang acara KKR pada hari ini sampai hari Sabat nanti. Oke, kita akan memulai. Kita akan mulai dengan lagu pujian. Ya. I've got a home in glory. Mulai dari E. Mulai dari E. I've got a home in glory. I've got a home in glory, let it outside the sign. I've got a home in glory, let it outside the sign. I've got a home in glory, let it outside the sign. Way beyond the blue. The Lord, do remember me. The Lord, do remember me. Semua nyanyi. The Lord, do remember me. Way beyond blue. Mana suaranya? You take him to way beyond the blue, way away, away beyond the blue, way away, away the blue, way away, away beyond the blue, way beyond the blue, way beyond the blue. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Masih kurang semangat, selamat pagi. Semangat pagi. Praise the Lord. Boleh angkatkan Alkitab masing-masing? Wah, praise the Lord. Semua membawa Alkitab dan sampai hari terakhir nanti di hari Sabtu diharapkan seperti ini. Puji Tuhan. Dan minggu ini adalah pesta rohani. Karena kita akan mengikuti kebaktian kebangunan rohani dengan tema sepanjang minggu, Walking with Jesus. Untuk itu, sebelum kita mulaikan kebaktian kebangunan rohani, kembali kita bertenang diri, kita mengundang kuasa Roh Kudus lewat berdoa dalam hati kita masing-masing.
Untuk memuji Tuhan sebagai lagu buka kita akan menyanyikan bersama-sama lagu My Peace I Give Unto You. Mari kita bangkit berdiri semua, kita nyanyikan bersama-sama. My peace I give unto you. It's a peace that the world cannot give. It's a peace that the world cannot understand. Peace to know, peace to give. My peace I give unto you. My love I give unto you. It's a love that the world cannot give. It's a love that the world cannot understand. Love to know, love to live. It's a love that the give unto you. My peace, my peace, my love unto you. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami tinggikan dan muliakan senantiasa dalam kehidupan kami. Betapa hati kami bersuka cita untuk pertemuan yang indah. Di awal hari pertama kami mengikuti pesta rohani, kebaktian kebangunan rohani. Kami datang di hadapan-Mu, memohonkan kuasa Roh Kudus-Mu menaungi kami semua sehingga pekabaran yang akan kami dengarkan bersama-sama bisa membawa kehidupan kami, umat-umat Tuhan di perguruan Advent 15 Ciracas untuk lebih dekat dan lebih setia kepadamu. Pimpinlah acara ini ya Tuhan dari awal sampai akhirnya hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, haleluya. Saat ini kita akan mendengarkan lagu pujian untuk Tuhan yang akan dibawakan oleh Sergio. Setia Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta Kaulah segalanya.
setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Puji Tuhan, kita memiliki Bapa yang setia. Kiranya lagu pujian yang kita dengarkan bersama bisa mengangkat hati kita untuk lebih dekat kepadanya. Saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Siswa yang sudah ditunjuk harap ke depan, kita akan memberi dengan sukacita sambil diiringi oleh chorister. Majesty, worship His Majesty. Sama-sama nyanyi semuanya. To Jesus, your glory, power, and praise. Majesty. Unto His own, His embrace. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify
Come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorify King of kings. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorify King of all kings. Jesus who died, now glorify King of all kings. Kita bangkit berdiri, kita berdoa. Oleh karena kasih-Mu yang sungguh luar biasa, kami berterima kasih untuk nafas hidup yang Kau telah berikan bagi kami. Berterima kasih untuk kesehatan yang limpah. Dan pada saat ini kami mengucap syukur dan terima kasih dengan membawakan persembahan syukur kami kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati akan persembahan yang kami sudah berikan. Dan biarlah persembahan itu akan digunakan untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi ini Bapa. Engkau berkati semua tangan-tangan yang sudah memberikan dan juga yang belum memberikan, biarlah berkat-berkat Tuhan yang kami terima, kami akan selalu sisihkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sertai kami sepanjang acara KKR ini Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan bersama-sama perkenalan pembicara yang akan dibawakan oleh Mem Frida. Oke, salam selamat pagi semuanya. Siapa yang bersuka cita pagi ini? Kita bersuka cita ya, oleh karena sepanjang minggu ini kita akan mendapatkan siraman rohani ya, firman Tuhan. Nah, seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Ya, biar kita sayang nih sama pembicara kita harus kenalan dulu ya. Mungkin ada juga yang sudah mengenal, tapi Mem akan kenalkan kembali. Pembicara KKR kita sepanjang minggu ini bernama Lee Oswald Grant Ferdi Nainggolan. Ya, pendeta ini biasanya sih dipanggilnya pendeta Ferdi Nainggolan. Ya, pendeta kita ini lahir di Duri 10 November tahun 1997. Dia tamat dari kependetaan Perguruan Tinggi Advent Surya Nusantara Pematang Siantar pada tahun 2020. Nah, pendeta ini sudah menikah ya. Menikahnya baru nih nikahnya tanggal 18 Desember 2023. Ya, dan istri pendeta tamatan dari UNAI atau Universitas Advent Indonesia, sama tamatnya tahun 2020 juga. Pengalaman pelayanannya pendeta muda Ferdi Nainggolan ini tahun 2020 sampai 2023 melayani di Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Jemaat Kebayoran. Dan pada pertengahan Januari tahun 2024, beliau melayani di Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Jemaat Cirat. Ya, kepada pendeta Nainggolan boleh berdiri biar anak-anak kita bisa melihat.
Nah, inilah dia ya, Bapak Pendeta kita. Terima kasih, inilah perkenalan singkat untuk pembicara kita. Untuk menyambut pembicara, kita akan menyanyikan bersama-sama lagu tema kita sepanjang minggu ini, Walking with Jesus. Mari kita berdiri semuanya, kita nyanyikan bersamanya Walking with Jesus. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Cek. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, termuliakanlah namamu pada pagi hari ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau melalui hamba-Mu. Inilah doa permohonan kami dalam nama Yesus, kami bersyukur. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar pagi ini? Luar biasa. God is good. And all the time. God is good. Terima kasih Bapak Ibu, adik-adik sekalian. Terkhusus terima kasih kepada guru, staf, dan wakil kepala sekolah yang sudah mengkoordinir acara ini dengan baik. Kalau biodata saya sudah dibacakan dan kita sudah mengetahui, jadi tidak perlu panjang-panjang untuk perkenalan, kita langsung saja walking with Jesus. Siapa yang ready walking with Jesus? Nah, itu dia. Terima kasih. Sebelum dan sesudah nantinya kita akan berpesta rohani, kita harus siap, ready untuk walking with Jesus. Kita akan belajar dari buku Mazmur juga. Mazmur, mari kita buka Alkitab kita. Mazmur pasal yang ke-37. Terima kasih atas lagu pujian Gio yang sudah memulai pekabaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih juga Serpanga Ribuan yang sudah memimpin kita dalam lagu-laguan. Baik, Mazmur 37 ayat 23 sampai 25. Saya buat di sini sampai ayat 24. Mari kita buka Alkitab kita bersama. Nah, ini dia. Saya mau lihat, pendeta mau lihat. Di kita yang kelas 12, ada berapa orang? Boleh angkat tangan. SMP. Kelas 9, sorry. Kelas 9. Oke, baik, terima kasih. Pasti jauh-jauh sebelum kita bersekolah atau sesudah kita berada di sekolah ini,
Kita pasti punya yang namanya cita-cita. Betul? Nah, yang mana yang bilang betul tadi? Boleh angkat tangan satu. Siapa yang berani? Apa cita-citanya? Oke. Yang boleh bicara hanya yang angkat tangan. Kalau tidak angkat tangan, jangan berbicara. Ada yang berani? Ya, silakan. Nama dulu. Hansen. Cita-cita? Wih, luar biasa. Hansen kelas 7 mempunyai cita-cita seorang pendeta. Luar biasa, kita doakan semoga Hansen menggapai akan cita-citanya. Oke, baik, terima kasih. Jadi kita semua anak-anak, adik-adik pasti punya yang namanya cita-cita. Apapun itu, apakah itu seorang pendeta, apakah itu seorang tentara, dokter, damkar, atau apapun itu, kita pasti mempunyai cita-cita. Lalu ada lagi pertanyaan. Aduh, pendeta, saya belum punya cita-cita ini. Siapa yang belum punya cita-cita di sini? Ada? Ada yang belum tahu mau kemana dia? Apa cita-cita belum tahu? Oh, masih ada juga beberapa orang. Oke, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nah, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan belajar dari Mazmur 37 ayat 23 sampai 25. Sebelum kita teruskan, mungkin boleh kita bacakan bersama-sama 3 ayat ini saja. Mari buka Alkitabnya. Kalau sudah dibuka, dalam hitungan ketiga kita boleh. Mazmur 37 ayat 23. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Dalam 1 minggu ini, dengan judul besar kita, Walking with Jesus, dengan satu kerinduan bahwa kita semua, adik-adik, guru, saya sendiri, adalah berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, ini dia. Kita akan melihat poin-poin penting dari 3 ayat ini saja. Ayat yang ke-23 dimulai dari Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Apa maksudnya ini? Kalau kita lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia menetapkan adalah bagaimana menjadikan tetap, mempertahankan supaya tetap, tidak berubah, menentukan, memastikan, mengambil keputusan, memutuskan, dan seterusnya. Kalau Alkitab kita catatkan adalah menetapkan langkah-langkah orang, tapi sama saja kalau kita buat putuskan atau pertahankan atau menguatkan, bisa saja. Dengan kata lain, siapa saja orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan akan diterima.
tetapkan. Banyak kehidupan diberkati dengan keberhasilan oleh sebab Tuhan turut campur, berdaulat, menentukan langkah-langkah hidupnya seperti dialami oleh Nuh, Abraham, Yusuf, dan lain-lain. Orang yang menentukan, atau kalau kita lihat, mungkin kita sudah paham, kita sudah pernah atau sering dengar apa yang dialami Nuh, apa yang dialami Abraham, Yusuf, dan yang lain-lain. Mereka ini adalah umat-umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan dan orang-orang yang Tuhan turut campur dalam hidupnya. Dan kalau kita lihat lebih lagi, siapapun itu, kalau Tuhan turut campur dalam hidupnya dan turut berdaulat menentukan langkah-langkah hidupnya, pasti kehidupannya akan diberkati dan akan berhasil. Mari kita semua mengikut campurkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita semua mengikut campurkan Tuhan dalam menentukan cita-cita kita, dalam meneruskan atau mewujudkan cita-cita kita. Ikut campurkan Tuhan di dalamnya. Dan tentu dengan cara yang berkehendak kepada Tuhan. Bila kita bertindak menurut kemauan dan pandangan mata sendiri dan menetapkan langkah-langkah hidup tanpa bertanya kepada Tuhan, kita akan mengalami kegagalan total seperti telah dialami oleh Lot, keponakan Abraham. Mungkin nanti di rumah kita bisa baca cerita mengenai Lot, tapi yang pasti adalah seorang Lot gagal. Karena apa? Dia tidak berkehendak ataupun berkelakuan menurut kemauan Tuhan, tapi dia melakukan apa yang dia senangi, apa yang dia mau, dia lakukan. Yang kedua adalah bagaimana orang hidup berkenan kepadanya. Aduh, pendeta, kalau kita baca dalam pasal yang ke-23 tadi, Tuhan memegang orang-orang dengan catatan orang-orang yang berkenan kepadanya. Dalam kata lain, tidak semua orang berkenan kepada Tuhan. Saya tidak tahu kita di sini, tapi saya rindu kita yang ada pada pagi hari ini di sini adalah orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Amin. Amin. Karena ketika kita berkenan kepadanya, apa saja yang kita mau, kita cita-citakan, Tuhan akan berkati. Saya selalu buka KBBI. Berkenan sama artinya dengan merasa senang atau dengan segala senang hati. Dengan kata lain, kita bisa bilang bagaimana Tuhan senang kepada kita. Saya tidak tahu, kita pasti punya yang namanya perasaan.
Atau ada yang tidak punya perasaan? Saya yakin tidak ada. Semua orang, apalagi orang muda, punya yang namanya perasaan. Tapi adik-adik, Tuhan juga punya perasaan sama seperti kita. Tuhan juga punya perasaan. Tuhan punya perasaan suka, Tuhan punya perasaan tidak suka. Bila kita dapat menyenangkan atau menyukakan hati Tuhan, Ia akan menetapkan langkah-langkah hidup kita menuju keberhasilan. Perhatikan, kehidupan yang berkenan di hadapannya pasti dikasihinya. Demikian pula sebaliknya, orang yang dikasihi Tuhan pasti hidup berkenan kepadanya. Adalah satu hal kewajiban bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Saya tidak tahu adik-adik SMP, sudahkah kita melirik kiri kanan kita atau punya yang namanya perasaan ini? Tapi saya yakin SMP atau kelas 9 tadi pasti punya perasaan. Lalu kita boleh teruskan perasaan itu kepada Tuhan. Bagaimana cara kita melirik kiri kanan kita, mengungkapkan perasaan kita, mencari hati yang ada di perasaan kita itu, kita teruskan kepada Tuhan kita itu. Jangan hanya sama kiri kanan kita. Kita ambil perasaan si anu. Jangan hanya orang itu kita ambil perasaan dia atau kita berikan perasaan kita. Tapi berikanlah perasaanmu kepada Tuhan, karena ketika engkau memberikan hatimu kepada Tuhan, maka Tuhan dengan senang hati akan berikan juga hatinya kepada kita. Nah, ada lagi yang ketiga, apabila dia atau orang yang berkenan tadi, jadi bukan semua orang yang Alkitab catatkan ketika dia jatuh tidaklah ia sampai tergeletak. Satu hal yang luar biasa atau jaminan bagaimana ketika kita adalah orang yang berkenan kepada Allah, ketika kita jatuh, ketika tidak sampai apa yang kita inginkan, kita tidaklah sampai tergeletak. Saya nggak tahu, tapi saya yakin kita semua pasti pernah jatuh. Jatuh dari motor sajalah dulu. Sakit. Jatuh di rumah, bisa saja. Sakit. Jatuh dimanapun itu, sakit, pasti sakit yang namanya jatuh. Lalu kalau di kehidupan nanti lebih lanjut lagi, dalam pekerjaan, dalam karir, atau dalam situasi, bisa saja kita jatuh. Tapi satu jaminan, bagaimana kembali ketika situasi itu datang kepada kita, kita tidak akan sampai tergeletak. Lalu yang keempat, orang benar tidak pernah ditinggalkannya atau anak cucunya meminta roti. Saya tidak tahu di tempat kita berada, tapi kalau yang saya amati, orang-orang yang benar, orang-orang yang berjalan dengan Yesus, tidak pernah saya dapati mereka itu meminta-minta.
apalagi anak cucunya meminta-meminta. Saya belum dapat itu. Kita boleh lihat cerita Daud. Daud adalah seorang gembala. Seorang gembala. Dalam Mazmur 23, bagaimana Raja Daud mengakui pemeliharaan Allah sebagai gembala yang baik dan menuliskannya dalam Mazmur 23 ayat 1. Mungkin kalau kita di sini, saya yakin tidak ada ayah atau ibu seorang gembala, atau kita seorang gembala, tidak ada, saya yakin. Atau ada? Tapi kita boleh lihat lagi, nanti baca di rumah kita masing-masing, Mazmur 23, bagaimana Raja Daud ini, dia adalah seorang gembala, tidak punya, tapi Tuhan pelihara Daud. Bahkan kita bisa lihat nantinya, oke, pagi hari ini saya singkat saja. Saya mau ajak kita bagaimana berjalan bersama dengan Yesus. Sekali lagi, Mazmur 37 ayat 23 sampai 25. Bagaimana ketika kita berjalan bersama Yesus, bagaimana kita ketika berkenan kepada Yesus, apa saja yang kita harapkan, apa saja yang adik-adik cita-citakan, Tuhan akan berkati. Siapa di antara kita yang ingin diberkati oleh Tuhan? Tentu semua, terima kasih. Tentu semua kita ingin diberkati oleh Tuhan. Kalau begitu, siapa yang ingin berjalan bersama dengan Yesus, saya undang untuk berdiri. Kita akan berdoa. Terima kasih, kita sudah mau berjalan bersama dengan Yesus. Untuk itu, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami bersyukur atas segala berkat Tuhan, kemurahan Tuhan bagi kami, terkhusus pada pagi hari ini. Kami mau berjalan bersama dengan Yesus dan kami mau hidup berkenan dengan Yesus. Biarlah Tuhan kiranya menilik akan masing-masing kami, menguasai kami dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga dalam kehidupan kami sehari-hari, kami boleh senantiasa selalu menyukakan akan hati Tuhan, dan terkhusus kami mau berjalan bersama dengan Yesus. Memberkati setiap aktivitas kami dalam satu hari ini. Biarlah itu semua berkenan dengan hati-Mu. Dalam nama Tuhan kami bersyukur. Amin. Terpujilah nama Tuhan, sangat terberkati di mana kita berjalan bersama dengan Yesus. Masih ada esok hari, kita akan datang lebih cepat karena besok kita akan dahului dengan kuis. Sebab itu yang dicatat bisa dipelajari lagi ketika kita kembali ke rumah. Kita persilahkan dari sekolah ketika ada pengumuman.
Baik, selamat pagi sekali lagi semuanya. Selamat pagi. Oke, mengingatkan saja ya untuk pengumuman, tetap jaga kedisiplinan dalam hal berpakaian, berperilaku, ya. Tolong kita tetap tingkatkan disiplin kita. Dan mengingatkan 26 Februari sampai 1 Maret kalian kelas 7 dan 8 ada ATS ya. Tolong belajar dengan sungguh-sungguh. Siapkan dirimu, apalagi juga kelas 9 kalian AAS ya. Asesmen akhir semester. Jadi tolong juga kalian siapkan dirimu dan ingatkan tetap ya untuk orang tua kita agar melunasi administrasi di sekolah. Kita doakan biar orang tua kita banyak berkatnya ya. Oke, kita akan keluar secara teratur dari yang paling depan. Pendeta boleh di depan biar bersalaman. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Praise ye the Lord. Praise ye the Lord. Haleluya. Praise ye the Lord. Praise ye the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise ye the Lord. 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 Haleluya. Praise ye the Lord. I got peace like FF. I got peace like a river. I got peace like a river. I got peace like a river in my soul. I got peace like a river. I got peace like a river. I got peace like a river in my soul. I got joy like a fountain. I got joy like a fountain. I got joy like a fountain in my soul. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain in my soul. I've got love like the ocean. I've got love like the ocean. I've got love like the ocean in my soul. I've got love like the ocean. I've got love like the ocean. I've got love like the ocean in my soul. I got peace like a river. I got love like the ocean. I've got joy like a fountain in my soul. I got peace like a river. I have love like the ocean. I've got joy like a fountain in my soul.
Hi guys, so if you are from Indonesia Pray, and pray. if you want to work remotely and earn